Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, akan saya bagikan sedikit penjelasan tentang pentingnya bertoriko. Syariatku datang membawa 313 toriko, metode pendekatan pada Allah. Tidaklah seorang hamba menemui Tuhan dengan salah satunya, kecuali pasti masuk surga. Hadis riwayat Tabrani. Syariat laksana perahu, torikoh laksana laut, hakikat adalah mutiara yang berharga. Arti, torikoh adalah jalan. Jalan harus ada untuk menyampaikan pada suatu tujuan. Tanpa jalan semua akan tersesat tak tentu arah. Jikapun sampai, kalau tanpa jalan, pasti sampainya sangat lama, karena harus mengarungi laut, hutan, jurang, sawah, rawa dan rintangan lainnya. Toriko adalah cara atau metode ibadah. Tanpa cara, semuanya berantakan. Masak nasi pakai cara, masak telur pakai cara, makan pun pakai cara, menjahit baju pakai cara, buka konveksi pakai cara, mencuci dan nyetrika pakai cara, pakai baju dan buka baju juga pakai cara, cari uang pakai cara, makai uang pakai cara, ngasih uang juga pakai cara. Apalagi ibadah, semuanya harus pakai cara. Toriko adalah wadah. Siapa saja orang yang ingin taubat, ingin bersuci dari lumpur dosa. Siapa saja orang yang ingin belajar baik, ingin belajar ingat agar bertemu dengan Allah, wadahnya adalah toriko. Toriko adalah syekh. Toriko tanpa syekh bukan toriko. Di dalam toriko semua atas bimbingan syekh. Sholat, zikir, puasa, sodakoh, dan lain-lain semuanya harus dengan bimbingan syekh atau guru. Orang yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Toriko kita adalah zikir. Dan ketahuilah, sesungguhnya toriko guru kita adalah toriko zikir saja. Bukan yang lain, karena zikir adalah inti setiap ibadah. Tanpa zikir semua ibadah kosong tak bernilai. Tanpa zikir, sholat, puasa, ibadah haji akan menjadi bangkai yang dilempar ke wajah pemiliknya. Jasad manusia hidup karena ada ruh. Sedangkan ruh hidup dengan zikir. Tanpa zikir, manusia adalah mayat hidup. Orang yang berzikir di antara orang-orang yang lupa, seperti orang yang hidup di antara mayat. Carilah toriko walau harus berjalan 1000 tahun. Carilah syekh walaupun harus mengarungi gunung, jurang, samudera. Seperti kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qodas Salohu Sirohu. Berjalanlah 1000 tahun, datanglah kepadaku untuk mendengar, menerima, satu kalimat dariku. Yaitu kalimat zikir. Zikir tanpa toriko adalah zikir tanpa cara. Zikir tanpa toriko adalah zikir tanpa guru. Zikir tanpa guru ibarat pohon yang tidak ditanamkan. Zikir adalah benih marifat yang harus ditanam di dalam hati yang subur. Hanya syaikh yang bisa menanamkan zikir dengan metode yang tepat. Bahkan syaikhlah yang membimbing kita untuk memelihara zikir. Kalimah thoyyibah adalah zikir yang ditanamkan oleh syekh. Kalimah khobitsah adalah zikir yang tidak ditanamkan oleh syekh. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Kalimat thoyyibah, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk, kalimah khobitsah, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Quran Surah Ibrahim ayat 24-26. Ibadah tanpa bertoriko akan semaunya tanpa bimbingan tanpa arahan. Hidup tanpa toriko adalah hidup tanpa zikir. Tak mengenal Allah walaupun hebat ilmu dan ibadahnya,
Tidak bertorikoh adalah miskin walaupun kaya raya. Tidak bertorikoh sama dengan tidak punya zikir, sama dengan tidak punya syekh. Hidup tanpa torikoh selamanya bernilai dosa walaupun hafal 1000 kitab. Banyak orang memandang torikoh seperti memandang buah durian. Mereka takut akan durinya. Padahal, durian jangan hanya dipandang, apalagi dipikirin. Durian dimakan saja, buahnya manis. Kamu menyesal kenapa dari dulu tidak memakan buahnya. Dari dulu tahu durian, hanya dipikirin, hanya dipandang saja. Orang lain sedang mencicipi nikmat torikoh. Kamu hanya terus nonton, sambil meraba-raba durinya. Kamu terus saja suudzon mikirin duri. Kapan kamu mau mencicipi hidangan dari Allah ini?